Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan siapa namanya dulu? Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Agam, biasa dipanggil Nabila, Ila, Nagambila. Tapi bagusnya panggil siapa? Senyaman saja. Nabila, Ila. Oke. Ila kesini sekarang kegiatannya apa? Sekarang kegiatannya apa? Lagi kuliah kah? Kesini Kegiatannya apa? Lagi kuliah? kebetulan tadi karena mau UAS di kelas, terus kumpul tugas juga, terus mau melakukan proses konseling. Gimana? Bagaimana hari ini perasaannya? Hektik sekali terasa. Sekarang kuliah di mana? Di UNM Psikologi Semester 4. sudah makan? Belum. Kenapa belum makan? Karena yang seperti yang aku bilang tadi, hektik banget sampai lupa mau makan. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Nifas Madani, panggilan Nifas. Saya sebagai konselor. Tujuan saya di sini yaitu untuk memberikan sisi konseling, yaitu ingin mendengar dan mengetahui masalah yang Ila sekarang alami. Sebelum dimulai, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Kita ke pertanyaan pertama, yaitu boleh diceritakan apa masalah Anda akhir-akhir ini? Kalau dibilang akhir-akhir ini kan seperti yang kita tahu, kalau lagi banyak-banyaknya tugas tuh pas mungkin akhir UAS gitu, memang sering begitu. Pas UAS itu banyak-banyaknya tugas. Nah, yang kurasakan akhir-akhir ini tuh kayak stres kurasa. Beda sekali sama semester yang sebelumnya. Semester ini tuh kayak apa ada kapan dibilang bisa dibilang burnout begitu. Karena kayak bisa kak kan di semester sebelumnya tuh saya paling kayak nggak mau kalau lewat DL tugasku tuh, tapi sekarang itu kayak biarkan saja. Biar deh, jadi sekarang kayak stres sekali ini, saking stres kayak biar deh kayak pasrah mah. Jadi kayak biarkan dulu itu tugas, biar mepet, biar lewat deadline-nya, terus kayak cari kegiatan lain selain itu. Kayak muak masalah itu tugas. Kegiatan apa itu? Kayak paling scroll TikTok. Tapi itu kayak langsung dia mereda begitu, stresmu atau kayak? Enggak sih, karena kan pasti kayak itu pelarian sementara aja, karena kayak aku pikir ada juga tetap itu jadi tanggung jawab tuh untuk selesaikan itu tugas. Tapi kau kerja dia? Iya, kerja dia. Kalau apa kayak mata kuliah yang paling susah apa? Paling susah yang ada paling rumit sih Apa? kayak kuali kemarin sama si komen. Materinya atau tugasnya atau apanya? Bukan dibilang materinya, apa nih, kayak lebih ke ribet. Karena Kayak apa kan kayak ini yang kuali tuh, ini kuali kan apa kayak ini ya pusing sekali sama ini kuali, kayak kayak menguras energi sekali nih, menguras tenaga pikiran itu kuali. tapi kau Sama kerja si komen kerja aja, tapi ya walaupun begitu terlambat ini lagi kuali belum selesai, padahal deadline-nya tuh hari apa kemarin, hari Selasa kayaknya. tapi menyesal kau enggak kau lewat itu? Yang jadi khusus saya tuh, yang khusus sesali itu tuh ya, saya kan sadar ya kalau saya nih tim yang deadlineer banget gitu, prokrastinasi, suka kak tunda-tunda tugasku. Jadi kayak kalau sementara aku kerja tugasku pas sampai deadline, aku bilang andai ku tahu kemarin ku kerja andai ku tahu pasti kayak tidak sepusing ini mas sekarang gitu. Oh, menyesal kau tunda tugas? Tapi sudah itu kau lakukan aja lagi? Kayak belum kak dapat apa, nggak tahu kak harus kak apa supaya kayak bisa mengurangi itu sikapku yang suka tidak tunda tugas. Sampai saat ini belum tahu apa gimana strateginya supaya Iya, karena apa kayak dari semester
awal-awal itu kayak aku bilang, ih setiap akhir semester tuh bilang gak begini sama diriku, semester depan harus kak betul-betul deh jangan lagi tunda-tunda tugasku, karena kan kalau ditunda-tunda tugas juga akhirnya ndak maksimal lagi juga tuh hasilnya. Tapi ya kan begitu kembali dinaikin dari di perubahan. Tapi kalau kayak gitu pernah kau nggak cerita ke orang tuamu? Kan ya orang tuamu yang bayarkan UKT-mu. Cerita kayak bagaimana? Cerita tentang males kak kerja tugas, saya tunda terus tugasku, nggak apa-apa jika saya tunda dulu, Kak, istirahat dulu. Enggak sih, saya lebih ke kayak tipikal apa sih, kayak kalau ada masalah perkuliahan begitu, intinya masalah aku yang di luar tuh udah aku ceritakan sama orang tua aku, kecuali kalau ada kayak aku rasa sakit gitu baru. Sakit apa itu? Kayak kalau baru kemarin ya, kayak kemarin ngeluh kan sama mama, aku bilang mak sakit sekali dada aku, kayak nyut-nyut gitu terus sesak kayak itu ini beberapa kali bukan cuma sekarang, darinya di SMA. Terus Gitu. apa responnya sama? Saya bilang masuk angin ku itu karena beberapa beberapa akhir-akhir ini kan tahu yang aku suka pulang tengah malam karena kerja tugas tuh baru bawa motor kayak sendiri. Biasa pulang jam 12 jam 11 paling lama jam 12. Nggak marah sih mama, kenapa malam terus pulang, kenapa? Karena sebelumnya sudah bilang aku jelaskan nama ada tugasku banyak sekali tugas lama kau pulang nama, dia bilang iya. Kalau dari dukungan teman ya apakah ada? Ada, karena kan saya orangnya lebih kayak terbuka lah ke temanku, lebih kupilih cerita sama temanku daripada orang tuaku, karena belum rasa tuh kalau cerita sama orang tuaku belum tentu mengerti apa yang dirasa. Bagaimana dukungannya? Ya paling kasih semangat begini enggak apa jika itu juga biasa yang membuat kak makin malas kurasa sih, kayak nadukung semangat kak kalau mengeluh kak tuh kayak cari kak validasi ke Nadia atau Bono tuh biasa bilang, bisa kak tidur dulu ini kawin ngantuk sekali ya, bisa kak tidur dulu ini kak kayak capek sekali ya, udah apa jadi besok ada denya dia tuh. Saya bilang, iya tidur dulu, jadi tidur kak. Terus bangun-bangun kayak panik sendiri mak, lihat deadline belum selesai tugasku, jadi kayak sadar kak juga bilang apa nih, sadar kak juga kalau itu yang membuat kak jadi kayak malas. Dan sebenarnya aku malas jadi Malas. Iya, malas. Kayak nggak bisa nih. Iya, ya nggak bisa pak, nggak tahu pak harus bagaimana. Tapi menurutmu kira-kira bagaimana supaya nggak malas lagi kerja tugas? Nggak tahu, sumpah karena kayak saya orang itu tuh malasan banget, makan malas. Intinya kegiatan kalau tak kalah malas kata, kalau tak kalah ada mood untuk lakukan itu kayak tidak mau berhenti lakukan itu. Mungkin malas karena apa? Kau tidak kerja tugas karena apa? Karena malas memang, atau karena tidak ngerti memang ini isinya tugas apa? Kadang malas, kadang memang tidak mengerti kak Mir, kayak ada kadang kayak malas tidak saja, ada juga di saat yang kayak memang tidak mengerti kayak jadi butuh kak waktu untuk mencerna itu tugas. Dan kurasa juga biasa kenapa kayak lebih suka ke prokrastinasi begitu, nggak jalan kurasa otakku kalau kerja cepat-cepat kayak biasa toh ada motivasi untuk kerja itu, ada di depan laptop mau kerja, tapi langsung nggak malas lagi baca tugasnya apa. Berarti kendala semangatmu untuk untuk kerja tugas. Coba ya mas, Betul dia kayak maksudku kadang ada yang kayak dibilang kalau satu kali gak lihat kita tugas tuh kurasa kayak bisa selesai cepat, jadi kerja nih
cepat tuh ini selesai. Tapi kadang juga ada waktu dimana tuh ada tugas baru kuliah saja pertanyaannya tuh, baru saya kuliah nanti deh besok di rumah dulu deh. Kalau dari mata kuliah, ada mata kuliah yang langsung kau kerja gitu guys. Kalau berapa tugas? Gimana? Udah ada kayaknya, udah ada. Berarti semua mata kuliah begini, kau sudah tugasnya masing itu. Iya. Jadi mungkin kau kerja nggak ngerti dari itu tugas. Oh, terus ya menurutku juga bukan kayak kau kerja itu tugas karena gampang ya jadi kerja, bukan begitu. Kayak ini kan bukan kau kerja tugas tugas. Nah aku berpikir bilang apa kayak ini gampang gini tugas, kenapa tidak kerja sekarang? Sedikit juga. Tidak ada pikiran seperti itu. Ada. Biasa bilang atau kayak kalau baru dikasih tugas tuh di Zoom biasakan nanti tugas apa itu hari ini ada di motivasiku untuk langsung kerjain. Tapi sampai setengah belum selesai berhenti mah. Karena Aku bilang deh masih lama kau juga seperti itu. Terus masih lama jadi. Saya itu anggota lagi. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi UNM Universitas Negeri kalau dari sekarang lagi semester apa ya, kayak strategi yang lain mungkin selain kerja buka TikTok gitu, ada yang lain kayak bertemu dengan teman itu membuat kau semangat untuk melihat tugas seseorang kah? lagi kurang baik akhir-akhir ini. Ada. Lagi kurang baik. Kayak pelarian begitu kalau lagi stres kayak kalau pelarian kalau lagi stres kayak itu ya paling dengan musik gitu sih, dengan musik nyanyi. Terus kalau memang itu saat itu lagi mood kah, ada mood untuk menggambar ya menggambar kah, atau tidak melukis kah. Tapi kalau lagi tidak ada moodku kayak mood kah menggambar begitu, pergi kak ajak temanku untuk keluar cari makan itu jalan-jalan gitu. Tapi kalau masalah tentang kerja tugas akhir-akhir ini aku rasa lebih efektif kayak kalau di luar kan kerja tugas daripada di rumah. Karena tuh kalau di rumah kan tuh kan saya kalau kerja tugas di kamar tuh di kamar sedikit kalau kurang capek rebahan langsung rebahan langsung mulai jadi lagi ku kerja tugasku. Jadi terus kalau di luar kayak kan kulihat ke teman-temanku semua yang kerja ih apa sih yang bikin daripada kayak ke orang bodoh-bodoh mending ku kerja juga tugasku. Berarti itu menurutku strategi itu kerja tugas di luar supaya kalian juga teman-teman lain kerja tugas. Iya sih. Apakah Tapi bentuknya aina ini itu kadang juga aina dalam apa nih malas aku keluar. Karena aku bilang Malas. bukan sih karena aku kayak habis uang atau lagi malas dengan berinteraksi. Lagi malas saya berinteraksi. Kalau apalagi ya ada lagi nggak masalah-masalah lain selain tugas. Berkaitan gini. Saya sudah prokrastinasi, perfeksionis lagi. Ingat kan? Yes. Kayak kan perfeksionis, terus lagi mepet-mepetnya nih deadline. Terus itu tugas masih kayak berantakan, bisa dulu kayak ulang lagi, cross check lagi dari awal sampai akhir. Kalau ada yang salah harus kak perbaiki, begitu kayak. Ya harus kalian perbaiki. Sampai pernah kayak berapa kali gara-gara masalah sepele sebenarnya kayak tidak ada titiknya. Seharusnya huruf besar, tapi di situ di tugas huruf kecil. Aku ganti lagi, padahal sudah mengubah itu jadi PDF. Kau resah nggak dengan perfeksionis? Resah 50-50. Kayak aku suka juga, tapi kayak sometimes kayak
capek kak juga. Kalau lagi ada mah di titik yang kayak capek sekali gitu, lagi banyak-banyaknya terus itu sifat perfeksionisku kayak Sejauh capek sendiri nak, capek sendiri gitu ya. lumayan Tidak. bisa menghilangkan kayak Tetapi kok anu, menghilangkan sih sebenarnya. Berarti kalau buat 60 Kalau misalkan ya sesudah 100%. tapi kan dia capek kak. sudah bisa Tapi mana aku nggak cerita ke temanku tentang profesionalisme ini. Sebenarnya saya disadarkan dengan temanku, lingkunganku, Terus kalau apa saya yang tuh perfeksionis. Berapa Dia lama? bilang, "Pi, dia sadar-sadar kalau kamu kok begitu sekali, aneh gini. Nggak apa-apa gitu, itu udah terlalu sempurna bagaimana." Terus dia bilang, iya sih, tapi gimana nih? Gatal kulihat, kurasa mataku kalau lihat aku tugasku berantakan. itu biasanya dalam sehari itu memang tidak ada yang yang merusak suasana itu. Bisa jadi saya dalam satu hari itu tidak gitu, cuman kalau memang lagi Kalau apa ya, lagi ada yang ada yang menyimpan hati itu pasti langsung ada nggak hal yang kau puas sekali kalau profesionalis? Kayak mungkin bagus IPK-mu atau nilaimu berhari-hari. gara-gara profesionalis. Iya. Apa aja hal yang kau puaskan kalau menjadi profesionalis? Yang kayak puas sendiri, nggak ada dia yang kayak Ke kepuasan dari kalau faktor misalkan nilai kayak begitu. Tapi kalau pas melihat kita bagaimana? apa itu Ya puas sendiri, tapi nggak tahu itu karena perfeksionisku atau tidak. sebenarnya Tapi kan kau profesionalis terus sih. maksudnya saya juga Maksudku tidak tahu bagaimana penilaiannya tuh, penilaiannya dosen. Apakah itu memang karena perfeksionisnya atau maksimal begitu? Karena kan nggak bisa kak juga bilang puas bagaimana karena sadar. Kalau saya saja kerja mepet deadline, dia mau perfeksionis bagaimana, tapi kalau kayak mepet deadline merasa kayak mananya itu sebenarnya tidak sama gitu, tapi kayak tentu ji tidak maksimal. Kalau menurutku kira-kira apa strategi yang untuk saat ini soal itu detik ini supaya bisa kau tidak tugas yang berapa akrab kak kerja tugas di sama teman itu saat ini Yang kerasa akhirnya ini apa harapanmu untuk kau di semester ini sebenarnya nanti? sih beberapa kali dan itu harapan tidak dari satu orang sih Banyak sekali. dan itu apa ya kayak itu yang baik setelahnya itu saya langsung kayak apa jadinya bad mood sensitif itu lagi nggak suka tenang prokrastinasi kayak tidak mau lagi tuh tugas. Itu harapan terbesarku dari awal semester sampai sekarang tidak terwujud. Semoga bisa ya, semoga bisa. Baik, terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga dengan kita bercerita ini juga bisa membuat kita bangkit dari permasalahannya. Sebelum akhiri sesi konseling ini, bagaimana perasaan itu setelah Misalkan ini Ya, dapatkan tersadarkan kembali kalau memang betul-betul perlu kamu gitu ubah semua dia menyinggung kenapa nih itu yang membuat aku rasa diriku begini kayak capek, sering capek, berat, itu adalah yang terus suka bercanda lah gitu kan cemas, ujung-ujungnya panik sendiri karena biasanya itu ya, lebih dari dan saya disadar karena saya juga tidak mau rusak sebelum diakhiri lagi apa ada yang ditanyakan kepada saya? atau kalau memang sudah tidak bisa ditoleransi gua tanya setelah aku bercerita ini, kayak paling diam sih menurutmu berarti tadi bagaimana ini kita kayak ku tahu bahwa ketika bagaimana pandanganmu setelah Kak bercerita? Kalau pandanganku, kau ternyata orang yang sangat profesionis. Profesionis. ini juga katanya bagus bercandaan. Kalau untuk tunda-tunda tugas sih menurutku sebenarnya bisa juga kok tidak tunda-tunda tugas. Ternyata buat perasaan Pasti bisa. Karena banyak bukan banyak ya, pasti ada tugas yang cepat sekali jadi selesai. orang kayak menganggap kalau itu bukan Jadi kayak apalagi awal-awal semester itu gampang. Nggak gampang sih, tapi pasti bisa diselesaikan dengan 1 hari. langsung Iya sih. bisa langsung Bisa. marah Salah
pada saat Jadi itu kan tergantung dari kamu ya juga apakah bisa atau tidak. Bisa. Mungkin saya termasuk Oke. orang yang sangat tidak Oke, mau terima ke kasih. sana. Sampai jumpa lagi. Itu diajarin lagi ke sana